masih bersama dengan kita di sini dan sudah kehadiran Lorder dan juga Mas Wingky. Baik, ini aduh menggemaskan sekali ya Lorder ini ya. Kalau tadi ya, ini kok langsung bisa deket sama orang baru, nggak takut juga kan kebanyakan juga dok yang rasnya bagus ya, kebanyakan juga takut, banyak stresnya, tapi Lorder lo enggak gitu Mas. Treatmentnya gimana? Kesatu memang tipikal Alaskan Malamute ini family dog. Kalau family dog biasanya lebih gampang berbaur. Yang kedua adalah kita biasakan untuk ketemu orang. Jadi either itu kita olahraga, jalan dan sebagainya, mereka disapa dan sebagainya, akhirnya mereka terbiasa gitu. Aku mau coba sentuh Ocha, boleh nggak ya? Boleh dong, boleh Iya, dong. aku di situ aja Lorder, nggak usah kemana-mana ya. Nanti jangan kemana-mana kamu. Ya, ngejogrok aja di sini. Wah, ini benar-benar family dog banget ya. Yes. Selain Malamute nih ada family dog apalagi sih buat pemirsa juga mau Oke, banyak tahu. banget sebetulnya jenis apa namanya tuh anjing-anjing family dog ya. Ada Golden Retriever, Iya. terus ada Labrador, ada Poodle, ada Australian Shepherd dan sebagainya. Itu family dog. Ini diam-diam aja karena masnya treatment dari kecil sudah ada pengajaran atau Ya. seperti apa pengajarannya untuk Tidur di bawah kaki aku loh. nyaman? Nyaman berarti. Jadi dari kecil itu saya memang tidak menyekolahkan dia, tapi saya ajarin sendiri gitu. Untuk standby, shake hand, terus jalan di samping saya gitu. Nggak narik-narik, itu perlu diajar. Mau lihat dong Mas caranya shake hand tuh kayak gimana sih? Kalau Boleh ya lagi ditunjukin? mager gini biasanya Oh, dia lagi mager ya Mas ya. Nah, coba. Boleh nggak? Ayo, Oh lagi Lorder, Mager. lagi mager. Yuk, yuk. Ya. Iya. Mau nggak? Mau nggak? Shake hand dulu, shake hand dulu. Oh, gitu shake gitu. hand-nya. Lagi, Untuk lagi. latihnya sendiri Lagi. berapa lama Mas? Enggak sih, dia basic ya? sih cepet gitu. Oke. Sebenarnya kalau yang di rumah bisa sampai rolling, terus speak dan sebagainya. Cuman dia lebih lebih manja jadi lebih males. Ini kok nggak ngegonggong dari tadi? Ini bisa ngegonggong nggak sih? Ini beneran anjing apa enggak ini? Nggak ada suaranya ini. Nggak ada suaranya dia. Dia kalau Malamute itu jenisnya howling ya. Holding. Jadi ngaung gitu. Oh gitu ya. Nah, Oke, Mas kan di rumah kan ada banyak anjing, tadi ada 9 ya. Yes. Kemudian pastinya membutuhkan tempat yang luas untuk Betul. anjing-anjing ini. Nah, ini kira-kira tanggapan dari masyarakat dan juga tetangga mungkin apakah menerima itu semua atau Apalagi mungkin ada tadi prosesnya? howling Oke, loh. betul. Pasti tetangga kan, aduh apa ini? Betul. Iya. Apalagi kita di Indonesia ya, maksudnya iya, tuh iya. ada yang terima, ada Ada yang menerima enggak dan gitu. tidak, betul. Nah, makanya saya juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pertama adalah saya menjaga kebersihan daerah sekitar, termasuk Iya. rumah saya gitu. Jadi sehingga kalau misalkan datang ke rumah nggak akan ada rasa bau, kok bau anjing ya gitu. Oh gitu. Karena benar-benar saya jaga. Kedua, mereka punya ruangan khusus yang kalau bisa bukan kedap suara ya, tapi tidak terlalu karena kan mereka 24 jam AC, jadi tertutup. Sehingga kalau mereka howling itu ada waktunya. Ketika pagi saya mau jalan ke kantor, mereka howling biasanya minta makan. Sama malam saya pulang kerja. Jadi tetangga juga udah mengerti ya, udah tahu Iya. gitu. Dan saya juga berusaha untuk kalau misalkan kita jalan di komplek, pup itu harus di pick up. Itu udah basic banget untuk dog lover ya. Kalau misalkan ada pup harus langsung diambil. Iya. Bawa plastik kemana-mana. Oh ini berarti ada etika khusus pemilik Betul, itu dari wajib. anjing juga Iya, ya? tepat sekali. Nah, seperti ini etikanya Lorder nih, disuruh live malah dia tiduran ya. Kadung nyaman ya? Iya, sudah nyaman dia ya. Nah, Aduh, salah gemas satu sekali. etika lain adalah ketika kita masuk ke gedung, Iya. kita pakai pampers gitu. Oh, pakai pampers Iya, juga. jadi nggak ini kalau pampers. jantan kan biasanya suka marking ya, tipis kayak sembarangan sedikit-sedikit. iya, Nah, iya. ini gunanya salah satu etika yang harus dog lover punya. Gitu. Oke, dan selanjutnya nih Ocha, sebelumnya kita juga akan memberikan satu informasi yang menarik juga dengan judul Don't Judge the Book by the Cover ya. Ini diberikan kepada sosok pria yang satu ini. Bagaimana tidak, pria bertato ternyata sangat mencintai kucing. Wow. Nah, itu dia, pastinya berbagai sesama makhluk Tuhan itu sudah sewajarnya ya kita saling peduli tak terkecuali kepada hewan, Iya. terutama pada hewan yang tak bertuan. Nah, pastinya ini merupakan sebuah kisah inspiratif ya Kartika ya. Nah pemirsa, berikut ini kisah inspiratif penyayang binatang yang peduli sekali dengan anabul tak bertuan di sekitarnya. Ini dia informasinya.
Hewan tak bertuan seringkali dianggap mengganggu. Bahkan tak jarang yang menerima perilaku kasar dan sebeda-beda dari manusia. Namun tidak bagi Alex. Secara rutin, Alex meluangkan waktu untuk memberi makan hewan-hewan terlantar yang ia temui. Udah ada 4-5 tahun lah. Ya setiap saya, karena pertama saya pernah lihat tuh depan mata saya kucing tuh disiksa. Oke. Gitu. Jadi dari situ mungkin tumbuh rasa kasihan saya tuh sayang, dan kebetulan baru sadar kita ternyata saya tuh sadar di jalan tuh banyak yang kucing terlantar, ketabrak mobil apa. Di situ ya dengan sendiri saya pengen aja ngerawat mereka, tapi kalau nggak bisa bawa pulang saya kasih makan dia, mereka di jalan-jalan ketemu. Bagi Alex, menyayangi sesama makhluk Tuhan adalah kodrat manusia, tak terkecuali pada hewan. Bahkan Alex selalu siap sedia dengan makanan hewan di dalam tasnya. Sehingga ia bisa memberi makan hewan tak bertuan yang ia temui kapanpun dan dimanapun. Kecintaan pada hewan mendorong Alex memiliki hubungan spesial dengan Anabul tak bertuan di dekat tempatnya bekerja, yaitu Chico. Jadi sebenarnya Mas Alex ini udah ketemu sama Chico nih dari berapa lama sih Mas? Sekitar 2-3 tahun yang lalu deh kita ketemunya tuh, ya saya pas lagi nongkrong, lagi duduk di kantin, saya lihat kok ada anak kucing tapi mukanya tuh lucu banget gitu loh. Dan memang saya tertarik, memang sayang sih sama binatang ya. Jadi saya coba ambil, saya coba pelihara, terus akhirnya sampai sini teman-teman juga kadang ada yang bawa makanan ngasih sendiri-sendiri. Oh gitu, kadang saya sediain buat dia. Nih. Chico bahkan mengenal dengan baik pertanda Alex hendak memberinya makanan. Hal ini lantaran Alex juga tak segan mengajak Chico berbincang selagi ia melahap kudapan lezat yang Alex sajikan. Wah, sudah seperti bestie ya. Lisa Fauzia, Eko Miyadi, Universe. Wih, badan boleh tatoan penuh gitu ya, kanan kiri ya. Ternyata kalau sama kucing, aduh so sweet banget. Ini hatinya Hello Kitty ya. Betul sekali. Tapi penasaran nih, Mas Wiki katanya juga punya kucing juga. Berantem nggak tuh? Beda ruangan. Oh, beda Tapi ruangan. pernah ada satu barengin, satu kucing aja yang dia memang santai juga, nggak ada masalah. Oh, kucingnya ada berapa Mas? Ada 9 juga. Kenapa sih 99 ada angka khusus atau Enggak angka sih, kebetulan keramat aja ya, gitu? kebetulan. Terus kita nambah, waktu itu istri saya ada 3, dia rescue. Jadi kucing yang suka ke rumah, itu dikasih makan, akhirnya kita vaksin. Setelah divaksin, kita steril, kita taruh di rumah. Saya juga respect sama Mas yang tadi ya, luar biasa, itu nggak mudah banget untuk nge-rescue, terus juga take care mereka gitu. Iya. Sekarang sih saya biasanya ngajak teman-teman untuk ini ya, kalau misalkan kucing-kucing street feeding gitu, kita kasih makan, tapi kalau bisa setelah kasih makan ya kalau diambil ya kita steril, mau dilepas lagi, tapi Oh, gitu. kenapa? Kenapa mesti di steril, Mas? Kenapa di steril? Satu adalah untuk kesejahteraannya dia juga. Kalau dia beranak di jalan gitu ya, anaknya kan kadang-kadang bisa kelindes, kadang-kadang mati kelaparan dan sebagainya. Untuk mengurangi risiko itu, yuk mau street feeding boleh, tapi kita juga ada kayak tanggung jawabnya untuk apa? Untuk ya disteril lah gitu. Iya. Gitu. Ya apalagi yang namanya anak kucing tuh ya, kalau misalkan pagi-pagi itu suka sembunyi di tempat yang tidak terduga, kadang di kolong ban Iya. juga. Betul, di kolong Betul, ban betul, gitu. betul. Itu kerjaan saya tiap pagi tuh, Mas. Jadi kalau sebelum mundurin mobil, ini ada anak kucing nggak gitu. Betul. Soalnya kan hangat ya kok, mungkin Iya. hangat juga kondisi mobil. Mas boleh dong, ini terakhir pesan dan juga saran kepada kita semua yang mencintai Anabul seperti Masnya, ini harus seperti apa memperlakukan mereka? Ya. Tips. Oke, sebetulnya sih saya pengen mengajak ke teman-teman semua bahwa mereka itu adalah makhluk Tuhan yang harus kita sayang juga gitu ya. Boleh menjadikan mereka keluarga, tapi mereka juga harus dikasih ajaran ya. Maksud itu biar mereka disiplin dan sebagainya. Kalau misalkan memang kita tidak suka, please jangan menyakiti. Itu tadi bener banget gitu. Yes. Ya kalau misalkan kita ada rejeki, sedekah itu sebetulnya bisa dalam bentuk apapun, termasuk kasih makan mereka yang kelaparan gitu ya, kucing-kucing liar atau anjing-anjing liar gitu di jalan. Itu sih. Ya kalau misalkan mau adopsi, harus dipikirkan dulu kemampuan kita, waktu kita,
terus juga komitmen kita sampai kapan gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Wingky ini atas tipsnya dan menjadi kisah yang sangat inspiratif sekali buat kita semua untuk lebih menyayangi hewan-hewan di sekitarnya. Kalau misalkan Anda mampu silakan Anda untuk mengadopsi, namun kalau misalkan tidak bisa pun ya baiknya diberikan kepada rescuer yang lain ya. Betul. Oke, baiklah pemirsa dan juga Kartika, usai jeda kami yang berikut ini, kami pasti akan kembali lagi dengan informasi penting lainnya dengan kehadiran narasumber yang lain ya. Tetaplah di obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda.